Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak semua, pada hari ini kita masuki pelajaran yang ke-10 yaitu dengan materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kompetensi dasar KD 3.10 yaitu memahami sikap bersyukur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Ibrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu melalui model discovery learning, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan makna bersyukur dengan benar, yang kedua menyebutkan manfaat bersyukur dengan benar, dan yang ketiga menyebutkan contoh-contoh perilaku bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Marilah anak-anak semua kita menyimak Quran Surah Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nikmatnya bersyukur. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita bersyukur kepada Allah, maka sepatutnya kita mengucapkan alhamdulillah, yaitu wujud dari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Allah memberikan rezeki, maka rezeki tersebut sebagian kita infakkan dan sedekahkan kepada fakir miskin. Kita diberikan kesehatan, digunakan untuk bekerja dan beribadah. Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kufur nikmat ini adalah kebalikan dari bersyukur. Manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Nah, jadi jika kita bersyukur, maka Allah akan selalu menambahkan nikmatnya kepada kita. Yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah. Artinya, kita jauh dari sifat-sifat ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sedangkan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Nah, jadi jika kita bersyukur, maka Allah akan selalu ingat kepada kita. Yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang keempat ini, jika kita bersyukur kepada Allah, maka azab Allah akan terhindar dari kita, ya, sehingga kita selamat dari azab Allah. Yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Jadi,
kita selalu berprasangka baik kepada Allah dan sesama manusia terhadap hal-hal yang telah Allah berikan kepada kita dan segala perilaku sesama kita, sesama manusia. Yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong. Nah, jadi jika kita bersyukur kepada Allah, maka kita tidak akan sombong. Yang ketujuh, hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Sikap bersyukur. Nah, anak-anak semua, jadi ada beberapa sikap yang dapat kita lakukan ketika kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita mendapatkan rezeki atau nikmat dari Allah, maka yang pertama kita harus mengucapkan alhamdulillah dari lisan kita, sehingga itu merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, berbuat yang lebih baik. Nah, jadi kita harus berbuat yang lebih baik jika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Dan yang keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Nah, jadi kita harus berbuat baik kepada sesama atas nikmat atau rasa syukur kita kepada Allah. Yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Jadi kita harus saling berbagi. Yang keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga nikmat yang ada berikan Allah maka menjadikan manfaat bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak, cukup sekian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan tetap bersemangat ya, kemudian tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucap alhamdulillah. Baik, ini materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat.